Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita akan mulai acara pemahaman Alkitab virtual keluarga yang ke-7. Kita akan menginjak ke acara yang kedua, sambutan dari keluarga penerima yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Emeritus Soeharto. Bapak-bapak dan Ibu yang kami hormati, selamat datang di rumah kami ini untuk bersama-sama menyelenggarakan PA. Saya berterima kasih sekali karena meskipun banyak hambatan, tapi Bapak-bapak memerlukan datang ke tempat ini, menunjukkan keinginan yang sungguh-sungguh untuk mendalami dan menelaah firman Tuhan yang kita jadikan pedoman hidup kita ini. Karena dengan demikian maka semangat kita juga, iman kita akan makin tambah, akan makin bertumbuh. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Bapak Pendeta Soeharto yang sudah menyampaikan sambutan. Untuk selanjutnya kita akan menyanyikan nyanyian pujian Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditujukannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Mari Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita mulai, kita akan menyatukan diri di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, karena sungguh besar kasih dan kesetiaan Tuhan, sehingga Tuhan sudah menyediakan kami hari-hari yang begitu indah yang kami jalani pada hari-hari yang lalu. Dan pada kesempatan hari ini, kami boleh berkumpul bersama di rumah ini untuk mengikuti acara persekutuan doa pada sore hari ini. Ya Tuhan, bimbinglah kami, bukalah hati dan pikiran kami, bukalah hati setiap kami, supaya kami dapat menerima firman-Mu ini dengan baik. Kami boleh menyediakan waktu kami juga ingin membuka hati dan pikiran kami untuk menerima firman Tuhan. Berkatilah kami, supaya kami dapat menerimanya dengan baik, dan kami boleh mendiskusikannya, dan yang terutama kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah acara ini dari awal hingga akhirnya, dan kami boleh nanti pulang ke rumah kami masing-masing dengan membawa berkat keselamatan dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus.
Doa ini kami naikkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca dari Nehemia 8 ayat 1 sampai 18. Pembacaan kitab Hukum Hari Raya Pondok Daun. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetapkan kota-kotanya. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman, di depan pintu gerbang air, dari pagi sampai tengah hari, di hadapan laki-laki dan perempuan, dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Esra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maasea. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Sakaria, dan Mesulam. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maasea, Kelita, Asarya, Yosabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Iman Isra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, "Hai, ini adalah bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu mendukacitakan, menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah kamu, makanlah sedapat-dapat dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian dari kiriman itu sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita." Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, "Tenanglah, hari ini adalah kudus. Jangan kamu bersusah hati." Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpestaria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Pada hari yang kedua, kepala-kepala kaum keluarga seluruh bangsa, juga para imam dan orang-orang Lewi berkumpul pada Esra, ahli hukum Taurat itu,
untuk menelaah kalimat-kalimat Taurat itu. Maka didapatinya tertulis dalam hukum yang diberikan Tuhan dengan perantaraan Musa, bahwa orang Israel harus tinggal dalam pondok-pondok pada hari raya bulan yang ke-7, dan bahwa di semua kota mereka dan di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi, "Pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murat, daun pohon korma, dan daun dari pohon-pohon yang rimbun, guna membuat pondok-pondok sebagaimana tertulis." Maka pergilah orang mengambil daun-daun itu, lalu membuat pondok-pondok masing-masing di atas atap rumahnya di pekarangan mereka, juga di pelataran-pelataran rumah Allah, di lapangan pintu gerbang air, dan di lapangan pintu gerbang Efraim. Seluruh jemaah yang pulang dari pembuangan itu membuat pondok-pondok dan tinggal di situ. Memang sejak zaman Yosua bin Nun sampai hari itu, orang Israel tidak pernah berbuat demikian. Maka diadakanlah pesta ria yang amat besar. Bagian-bagian kitab Taurat Allah itu dibacakan tiap hari, dan hari pertama sampai hari terakhir. 7 hari lamanya mereka merayakan hari raya itu, dan pada hari yang ke-8 ada pertemuan raya sesuai dengan peraturan. Tujuan adalah menumbuhkan pengertian perlunya kerjasama antar generasi dan antar elemen yang ada untuk saling belajar dan berusaha untuk mencapai tujuan bersama melalui persekutuan. Yang kedua, mampu memanfaatkan sarana yang ada di lingkungan gereja sebagai cara mempertahankan, mengembangkan, dan menghidupi imannya. Nah, bertepatan dengan saat ini kita baru merayakan 10 November sebagai Hari Pahlawan. Demikian pula Ezra Nehemia juga dianggap sebagai pahlawan bangsa Israel pada saat itu. Dan masing-masing mereka menyadari perannya sebagai pemimpin, ahli kitab, dan juga kaum Lewi. Sebagaimana kita juga dalam kehidupan gereja GKJ juga melakukan hal yang sama. Karena kita mengetahui GKJ itu sebagai tata kehidupan bersama orang percaya berpusat pada Kristus, sekelompok orang percaya yang kemudian merupakan komunitas pembelajar sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Nah, di dalam melakukan itu semua, komponen gereja baik pemimpin maupun jemaat perlu senantiasa mengikuti perkembangan dan semangat pelayanan yang ada di sekitar kita, khususnya tantangan perbedaan generasi. Ada generasi baby boomer, generasi X, Y, bahkan generasi alpha atau milenial. Mereka hidup di zamannya sendiri-sendiri, di konteksnya masing-masing, dan kebutuhan imannya juga berbeda-beda. Termasuk juga model ibadah yang mereka perlukan juga berbeda-beda. Oleh karena itulah gereja harus peka terhadap perbedaan antar generasi ini dan belajar dari Nehemia 8 tadi bahwa semuanya punya perannya masing-masing, punya tugasnya masing-masing, hendaknya saling belajar satu dengan yang lain sehingga kehidupan persekutuan itu dapat terus dibangun melalui gereja kita. Nah, dalam pemahaman GKJ, persekutuan bukan tugas, tetapi merupakan hakikat dari gereja itu sendiri. Dan persekutuan itu tentu bukan dari satu generasi saja atau satu kategori usia saja, tetapi semuanya adalah bagian dari keluarga Allah. Oleh karena itulah, gereja perlu untuk mengetahui situasi dan kondisi jemaatnya, lalu melakukan penggembalaan di tengah-tengah situasi khususnya masa pandemi seperti sekarang ini, sehingga setiap jemaat dapat hidup dibimbing oleh firman Tuhan, hukum Tuhan, dan juga teladan-teladan Kristus. Demikian halnya kita selaku umat Tuhan tahu dan tanggap terhadap setiap upaya yang dilakukan, merasa menjadi bagian dari komunitas gereja dengan tetap mendasarkan pada kebutuhan hakiki manusia, yaitu bersama mencapai kesempurnaan keselamatan. Nah, itu Bapak dan Ibu Saudara inti dari bahan yang sudah disiapkan oleh Bapak Widianto Matius ini. Jadi bagaimana
Ezra dan Nehemia membangun kembali tembok kota Yerusalem yang sudah hancur itu ditandai juga sebagai pembangunan kembali rohani iman bangsa Israel, dan itu dilakukan bersama-sama dengan seluruh umat Israel, laki-laki, perempuan, anak-anak, mempunyai tugas dan perannya masing-masing. Mari kita memasuki bagian pertanyaan untuk diskusi, dan diharapkan Bapak Ibu yang hadir di sini juga turut untuk nantinya menyatakan pandangan dan pendapatnya. Yang pertama, sebagaimana Nehemia yang cermat tahu akan kebutuhan hakiki umat Israel saat itu, yaitu pembangunan tembok Yerusalem yang mampu menumbuhkan rasa aman, menurut saudara, apakah kebutuhan hakiki gereja saat ini? Kebutuhan gereja itu apa sih? Di tengah beragamnya generasi sepuh maupun generasi muda yang berbeda-beda coraknya, berbeda karakternya, dan juga berbeda-beda pula kebutuhan rohaninya. Yang kedua, apakah sarana pembinaan iman yang ada saat ini sudah memadai untuk tadi menjaga dan mengikuti dinamika kehidupan masa kini? Apa usulan Bapak Ibu Saudara? Sumonggo, kalau menurut Bapak Ibu, gereja saat ini itu paling perlu itu melakukan apa di tengah-tengah situasi sekarang ini? Kalau kita belajar tadi dari kitab Nehemia, apa sih kebutuhan hakiki gereja saat ini? Monggo Bapak Ibu dipersilahkan. Pak Daliman, monggo. Nggih. Saya akan mencoba untuk sedikit mengulas atau memberikan tambahan. Di dalam pertanyaan yang pertama, menumbuhkan rasa aman, menurut saudara, apakah kebutuhan hakiki gereja saat ini? Kita mengingat apa yang telah kita baca tadi, bahwa pada waktu itu bangsa Israel itu dijajah kuasai oleh bangsa Babil, sehingga segala apa yang ada di Yerusalem dihancurkan, baik itu rumah ibadah, baik itu rumah-rumah, baik itu tembok Yerusalem, dihancurkan semuanya. Kemudian orang-orangnya dibawa ke Babil. Dipilih orang yang kuat, yang mampu, yang pintar, dibawa ke Babil. Kemudian setelah di sana beberapa lama, beberapa orang dikembalikan. Sudah cukup lama, karena kalau tidak keliru 70 tahun itu ada di Babil. Sebelumnya itu sudah dipulangkan oleh Raja Kores, Raja Persia, kira-kira 50.000 orang telah dikembalikan ke Yerusalem. Kemudian menemui di Yerusalem itu sudah hancur lebur segalanya, sudah porak-poranda. Dari hal demikian, di mana Nehemia sama Nehemia sama Ezra itu masih di sana, itu belakangan pulang, dan Ezra memberitahu kepada Nehemia bahwa situasinya seperti itu. Kemudian Nehemia berkeinginan untuk membangun kembali kehancuran Yerusalem. Tetapi tidak begitu mudah untuk bisa kembali, karena Nehemia dianggap orang yang sangat dikasihi, bisa memberikan kebahagiaan, kesenangan kerjanya kepada raja, sehingga dia tidak mudah untuk dikembalikan ke Yerusalem. Tapi Nehemia karena percaya kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan dengan sangat dalam, dengan doa, puasa, dan juga meminta kepada raja untuk membangun kembali Yerusalem, akhirnya diizinkan pula. Setelah diizinkan, Nehemia memikirkan, walaupun diizinkan, tidak begitu gampang untuk membangun
Yerusalem yang sudah begitu hancur segalanya. Maka Nehemia mempunyai permintaan kepada Raja Persia, minta surat yang sifatnya itu mendukung atau memberikan kepada Nehemia agar dalam perjalanan pulang tidak diganggu. Satu, keduanya juga minta karena akan membangun Yerusalem, minta agar diizinkan, diberikan surat izin untuk menebang pohon aras, pohon-pohon yang baik untuk membangun. Dengan dasar dua hal tersebut, maka Nehemia pulang. Walaupun demikian, Nehemia juga masih ada yang menghalangi, yaitu Sanbalat dan dua temannya, karena dia tidak setuju Yerusalem dibangun kembali. Setelah pulang sampai Yerusalem, akhirnya dibangunlah Yerusalem kembali yang sudah hancur lebur. Adapun pembangunan kembali dibagi dalam 3 tahap. Dibangun pertama adalah rumah Tuhan. Kemudian karena rumah Tuhan sangat penting untuk berkumpul dan memuji kepada Tuhan, di mana pada waktu dalam pembuangan tidak bisa berbakti kepada Tuhan. Maka pertama-tama dibangunlah rumah Tuhan. Yang kedua, dibangunlah kota Yerusalem yang sudah hancur lebur, agar mereka bisa hidup dengan tenang. Kemudian yang ketiga, dibangunlah benteng Yerusalem. Jadi kota Yerusalem sesudah dibangun, kemudian dibuat benteng yang mengelilingi kota tersebut agar tidak mendapat serangan atau mendapat gangguan dari luar. Di dalam pembangunan tersebut ada 3 tahap juga, yaitu dalam pembangunan tembok Yerusalem, 2, pembacaan hukum Allah oleh Ezra, sehingga orang-orang Israel setelah mendengarkan bacaan tersebut, tadi sudah diuraikan bahwa menangis karena terharu dia akan bacaan yang dibacakan oleh Ezra. Juga yang ketiga adalah kegiatan rutin Nehemia yang pada waktu itu dia sebagai gubernur di Yerusalem. Itulah tugas-tugas yang dikerjakan oleh Nehemia dan kawan-kawannya untuk membangun kembali Yerusalem. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Deliman sudah menjelaskan kembali tentang bagian latar belakang dari Nehemia 8. Mari Bapak Ibu kita kembali ke pertanyaan diskusi tadi. Bagi umat Israel membangun bait Allah, tembok dan kota Yerusalem itu menumbuhkan kembali rasa aman mereka, bahkan kebangunan rohani bagi mereka. Nah, belajar tentang hal itu yang menjadi kebutuhan dasar bangsa Israel, menurut Bapak Ibu, kebutuhan hakiki gereja saat ini apakah sama? Membangun fisiknya, juga membangun orangnya, terlebih membangun iman spiritualnya. Karena itu yang dilakukan oleh Ezra dan Nehemia pada saat itu. Monggo nyuwun pendapatnya. Eyang Nir, nanti kan? Oh, nanti dulu nggih. Pak Gideon, monggo. Baik, terima kasih. Kami akan mencoba dan ini langsung pada pokok pertanyaan karena yang pertama secara tidak langsung sudah dijawab tentang rasa aman. Kalau menurut kami, apakah kebutuhan hakiki gereja saat ini? Bagi kami, orang yang beriman itu memang betul-betul memerlukan keseimbangan. Keseimbangan itu saya sangat setuju, baik fisik maupun rohani, itu namanya keseimbangan. Dan ada perbuatan, juga ada doa, itu yang paling utama.
Dan yang tidak kalah pentingnya, memang kalau tidak ada keseimbangan, semua akan menjadi kehancuran. Nah, ini kita diingatkan saat ini biar gereja kita itu tumbuh dengan sangat dan kita juga saling menyadari, istilahnya tidak saling menghakimi, tidak saling menjelekkan dan lain sebagainya. Jadi kita sudah saatnya untuk cerdik, apa yang dikatakan dalam kitab itu harus cerdik untuk mensiasati gereja saat ini, karena lebih-lebih di dalam pandemi ini kami terus terang 80% tidak ke gereja secara fisik. Tapi justru kami juga masih bersyukur karena kita mendapat iman atau penghiburan itu dari banyak kolega-kolega. Nah, ini kan merupakan, bisa dikatakan walaupun saat ini secara fisik tidak bisa, berarti kan menumbuhkan iman di dalam situasi apapun. Maka ini menjadi tantangan kita bersama. Marilah kita bersama-sama, khususnya GKJ Karangbedo, karena GKJ Karangbedo itu sangat bervariasi. Istilahnya ada senior, junior, dan anak dan sebagainya. Kita saling melengkapi dan saya yakin bahwa GKJ khususnya Karangbedo akan tumbuh dan berkembang dan bermanfaat untuk seluruh jemaat. Terima kasih Pak Gideon. Keseimbangan intinya membangun fisik, membangun jemaat, terlebih juga membangun imannya. Terlebih di situasi sekarang ini, meskipun kita tidak ke gereja secara fisik, bagi Bapak Ibu yang sepuh, anak-anak tetapi tetap terbangun dalam kesatuan iman. Matur nuwun. Pak Hari menyambung nggih? Mencoba berpendapat. Jadi menurut saya dari pertanyaan nomor 1 itu ya, kebutuhan hakiki gereja. Menurut saya gereja itu harus seperti pemerintahan ya. Harus ada gereja, harus ada warga jemaat, harus ada peraturan. Tadi disampaikan bahwa membangun gereja itu kan berat ya. Tapi disampaikan tadi oleh Pak Daliman bahwa Esra itu bukan apa-apa, tapi dimampukan oleh Tuhan untuk membuat tembok yang sebegitu megahnya sehingga bisa melindungi warga yang ada di dalam. Nah, itu merupakan keyakinan kita bahwa kita yakin dan harus yakin bahwa umat kita juga akan dimampukan selama kita juga punya keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan tuntunan. Kemudian dari gereja itu tadi ya. Kemudian warga itu macam-macam. Ada yang tingkat ekonominya cukup, ada sedang, ada tinggi, ada. Nah, itu dibutuhkan seorang pemimpin bagaimana hubungan antar warga tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Gideon bisa terjalin dengan harmonis. Nah, disitulah untuk biar harmonis tentunya ada peraturan. Di GKJ ada ada tager, ada tata gereja dan tata laksana. Nah, itu yang menjadikan pedoman bagaimana sebuah kehidupan persekutuan itu bisa dibangun. Terima kasih Pak Hari. Gereja juga ada peraturannya. Seperti bangsa Israel dulu, umat Israel, mereka punya hukum Taurat, gereja juga sama, melakukan hal yang sama. Dan sebaiknya pemimpin gereja itu peka dengan hal itu, sehingga potensi-potensi terbaik dari jemaat kita itu dapat digunakan untuk membangun gereja, terlebih membangun jemaatnya. Seperti Nehemia dan Ezra tadi membangun kota suci Yerusalem dan juga membangun iman bangsa Israel. Pemimpin-pemimpin gereja, para pelayan gereja juga diharapkan melakukan hal yang sama di tengah kemajemukan jemaatnya. Matur nuwun. Mbak Nuni, monggo, silakan. Saya mencoba untuk menjawab, tetapi singkat saja. Kalau ditanyakan apakah kebutuhan hakiki gereja saat ini, tentunya kita melihat bahwa kebutuhan gereja saat ini adalah ketika gereja berada pada situasi sekarang, ketika kita berada di masa pandemi yang tidak tahu kapan akan berakhir. Jadi kalau kemarin di dalam bacaan ini pembangunan tembok Yerusalem mampu menumbuhkan rasa aman
kalau untuk kebutuhan kita yang sekarang, berarti bagaimana gereja, apa yang gereja lakukan sehingga bisa menumbuhkan rasa aman bagi jemaatnya, gitu ya. Kita tahu bahwa ketika pada masa pandemi ini banyak jemaat kita yang barangkali merasa cemas, khawatir dan akan situasi keluarganya, situasi pekerjaannya, dan itu semua menumbuhkan rasa yang tidak aman. Dan itu adalah tanggung jawab gereja dan mungkin kita semua, bagaimana gereja bisa melayani jemaat sehingga jemaat bisa di dalam hatinya tumbuh rasa aman di dalam berpelayanan, di dalam beribadah, sehingga dengan demikian itulah kebutuhan gereja yang hakiki pada saat ini. Saya kira itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nuni. Pentingnya rasa aman. Tidak hanya secara fisik tentunya, tetapi secara iman juga. Aman, tubuhnya baik, sehat, kuat. Secara ekonomi juga demikian, terlebih juga aman. Hatinya tetap terarah kepada Tuhan, sekalipun di tengah tantangan pandemi saat ini. Matur nuwun. Nah, kita sudah banyak membahas yang nomor 1. Kita coba beranjak ke pertanyaan nomor 2. Lalu sarana pembinaan atau pemeliharaan iman yang sudah dilakukan oleh gereja selama ini, menurut Bapak Ibu, apakah sudah cukup memadai untuk menjawab dinamika persoalan kehidupan masa kini? Apakah ada usulan-usulan sehingga gereja kita semakin baik lagi? Wonten? Monggo. Yang Nir, wonten? Terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami. Kami kemarin ditelepon itu merasa sangat senang sekali. Kalau selama hampir 4 bulan kita tidak pernah ada hubungan, kemudian ada berita, Pak Nir, besok hari Jumat kita kumpul di tempatnya Pak Pendeta Soeharto untuk bincang-bincang tentang bagaimana membina iman kita. Memang di dalam pandemi ini kita betul-betul terpuruk. Bagaimana tidak terpuruk? Kita mau ketemu aja sudah sulit. Banyak kekhawatiran nanti begini. Terlebih dibatasi umur yang 50 ke atas. Waduh. Lalu saya tidak berani pergi ke gereja. Nah, di dalam hati saya hampir sama dengan apa yang dibincangkan ini, yaitu di dalam kehidupan dan hati kami merasa bangunan yang mestinya kita pelihara dengan baik dalam fisik maupun iman, semuanya terhenti, hampir terhenti. Walaupun tiap malam saya juga tetap masih membaca Alkitab dan membahas secara sendiri. Tetapi lain halnya kalau kita bertemu begini, saling tukar pikiran, saling mendukung, mendorong, itu yang kami harapkan. Selama 4 bulan saya baru dapat undangan 1 kali pada waktu peringatan 10 tahun gereja kita. Waduh, rasanya luar biasa, senang sekali. Tapi habis itu kembali lagi. Nah, tembok Yerusalem yang di dalam hati dan kehidupan saya betul-betul hancur. Sampai kalau menghafal ini siapa karena sudah orang tua, sudah sulit. Lebih-lebih di dalam kita memahami firman Tuhan. Namun kita tetap berusaha. Seperti halnya hari ini, saya sangat senang sekali bersyukur bagaimana kita harus bisa cerdik membina iman kita dengan tatap muka. Ya, mungkin kita sendiri juga bisa, tapi beda kalau ada usul begini, ada pandangan begini, kemudian ada solusi begini, itu sangat menyenangkan. Yang sesuatu yang lupa
sehingga kemudian teringat lagi bagaimana kita harus bersikap dalam keadaan sekarang ini, tetap kita dapat bergerak, tetap kita harus bisa belajar. Jangan hanya karena pandemi lalu kita sama sekali tidak ada pembinaan dari gereja. Itu harapan saya. Teruskan secara cerdik bagaimana kita itu bisa membina iman kita masing-masing. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Yang Nirmolo. Intinya gereja tetap cerdik di dalam melakukan segala upaya sehingga proses pembinaan iman, pemeliharaan iman bagi jemaat terus berlangsung. Salah satunya ya melalui PA virtual seperti ini, sekalipun terbatas tetapi kita terus berupaya. Semoga melalui pendalaman-pendalaman Alkitab, iman kita terus terbangun tadi, tembok hati kita yang runtuh terbangun lagi. Monggo Bu Daru wonten yang dikan ye. Terima kasih, saya mencoba untuk menjawab yang kedua ini. Apakah sarana pembinaan iman yang ada saat ini sudah memadai untuk menjaga dan mengikuti dinamika kehidupan masa kini? Menurut saya pribadi, untuk pembinaan iman yang ada di GKJ Karangbendo ini sudah cukup memadai, artinya benar-benar dilaksanakan. Kita melihat bagaimana setiap pagi disapa dengan renungan pagi yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Immanuel. Terus adanya PA virtual, untuk yang komisi anak juga ada kegiatan sendiri, baik itu melalui Zoom ataupun melalui rekaman. Dan bahkan selama ini dari bulan Juli sampai sekarang di Gereja Karangbendo, puji Tuhan diperbolehkan untuk mengadakan ibadah sehingga bisa live streaming dan nanti bisa diikuti oleh warga jemaat yang belum bisa ke gereja. Nah, bagi saya itu merupakan suatu pembinaan iman yang terus-menerus dilakukan oleh GKJ Karangbendo, sehingga dengan kondisi pandemi seperti ini dan dengan cara yang terbatas tetap bisa dilakukan dan kita tetap boleh bertumbuh imannya dan semakin percaya kepada Tuhan bahwa pandemi ini tidak membuat kita jauh dari Tuhan, tetapi justru membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Itu saja, matur nuwun. Nggih, matur nuwun Bu Esther Ndaru, sudah cukup memadai. Ya, puji syukur itu menjadi bagian dari pemeliharaan iman kita dan terus kita tingkatkan, ngaten nggih. Matur nuwun. Sekarang Eyang Harto yang paling terakhir nyuwun pangandikannya. Bapak-bapak sekalian dan Ibu, terima kasih atas kebersamaan menelaah dan membahas firman Tuhan, karena memang firman Tuhan itulah yang menjadi pedoman hidup kita setiap hari. Hanya mengingat kelemahan fisik, kelemahan tubuh kita ini, kadang-kadang kita itu terhambat untuk meneliti dan membahas firman Tuhan itu secara mendalam. Namun apabila kita menyadari bahwa setiap kesempatan yang ada itu bisa kita manfaatkan untuk membuka Alkitab, maka tentu itu lebih akan menguatkan iman kita. Karena saya sarankan Alkitab disanding di tempat tidur atau di meja. Kalau saya di meja belajar itu selalu tersanding situ. Setiap saat kita bisa membacanya dan membuka Alkitab. Ya, bisa menjadi referensi dari pemikiran-pemikiran yang ada dari firman Tuhan itu sendiri akan mendorong kita makin teguh iman kita.
Terima kasih Pak Pendeta Emeritus Suharto yang terus mengingatkan kepada kita sarana pembinaan pemeliharaan iman itu juga ada unsur tanggung jawab pribadi kita. Terus membaca merenungkan firman Tuhan, Alkitabnya disanding dimanapun itu, dan itu yang menguatkan kita, dan kita terus saling belajar dan mengajarkan kepada anggota keluarga dan generasi-generasi yang ada di gereja kita. Kami kira sudah banyak hal yang sudah kita perbincangkan pada malam hari ini, Bapak Ibu dan Saudara. Wonten melih, monggo, silahkan Pak Daliman. Terima kasih. Sarana pembinaan iman yang ada pada saat ini. Sarana pembinaan iman yang ada itu adalah yang sangat pokok tadi setelah diuraikan oleh Bapak Pendeta Suharto, yaitu Alkitab. Itu adalah sarana pembinaan iman. Nah, sekarang bagaimana untuk mencapai tujuan daripada pembinaan iman tersebut? Tadi juga sudah dikatakan agar membaca Alkitab, agar mengerti isinya pada ayat-ayat yang ada dalam Alkitab. Terus apa dengan demikian sudah cukup? Saya kira belum cukup. Kita kalau hanya membaca, mengerti, itu boleh dikatakan ya kurang lah. Bukan tidak ada, tapi kurang. Tetapi yang perlu adalah di-apply atau dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang sangat penting. Jadi kita tidak hanya sekedar mempunyai Alkitab, tidak sekedar hanya membaca Alkitab, tapi kita melaksanakan apa isi daripada Alkitab tersebut. Itu menurut saya. Kemudian kedua, apakah sudah memadai untuk menjaga dan mengikuti dinamika kehidupan masa kini? Kalau menurut saya sangat belum memadai, masih sangat kurang. Jadi ini dengan pertambahan ilmu pengetahuan yang sangat meningkat saat ini, itu mungkin kelihatannya tidak akan bisa memadai. Jadi setiap saat, setiap waktu kita harus mengikuti lebih daripada yang telah kita lakukan. Sehingga kita bisa mengikuti akan kemajuan-kemajuan, baik itu kemajuan yang sifatnya itu ilmu teknik ataupun situasi yang ada saat ini. Jadi itu harus selaras di dalam kehidupan kita dengan perkembangan zaman pada saat ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Daliman. Intinya bukan hanya pendengar firman, tetapi pelaku firman. Dan gereja kalau menurut usulan Pak Daliman juga harus terus mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Nah, salah satunya itu dilakukan oleh gereja GKJ. Sekarang sudah ada pokok-pokok ajaran tahun 2019. Karena menanggapi konteks yang terus berubah, kecepatan penemuan-penemuan baru, ilmu pengetahuan dan juga teknologi, sehingga gereja kita tidak ketinggalan zaman, tetapi menjadi gereja saat ini dan gereja di masa depan. Matur nuwun atas masukan-masukan yang baik ini. Saya tidak akan membuat kesimpulan karena nanti menambah panjang, tetapi membuat komitmen bersama yang sudah kita bersama-sama perbincangkan tadi. Yang pertama adalah komitmen kita untuk terus melakukan pelayanan kita sebagai langkah pemeliharaan iman, melakukan tugasnya masing-masing. Seperti Ezra, Nehemia, Lewi, bangsa Israel tadi mempunyai tugasnya masing-masing, tanggung jawabnya masing-masing dalam kehidupan persekutuan gereja, dan tentunya satu dengan yang lain saling terus meneguhkan, menguatkan, bahkan juga saling belajar, sehingga kehidupan gereja, persekutuan, iman, keluarga, bahkan pribadi kita terus terbangun. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Atas kurang lebihnya, ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan waktu kami serahkan kembali pada Bu Esther Ndaru. Matur nuwun.
Terima kasih Pak Pendeta Immanuel Geovaski yang sudah memandu acara pemahaman Alkitab virtual keluarga pada malam hari ini. Biarlah dengan pemahaman Alkitab pada malam hari ini kita boleh dimengertikan apa tugas kita masing-masing selaku warga jemaat dalam rangka untuk tetap berpelayanan sehingga dapat bertumbuh berkembang imannya secara bersama-sama. Amin. Mari kita lanjutkan dengan masuk dalam doa syafaat dan doa penutup. Bapak Ibu, marilah kita bersekutu di dalam doa. Puji syukur kami naikkan dan sembah sujud kami panjatkan ke hadapan tahta-Mu ya Allah. Syukur atas semua berkat kasih-Mu yang selalu melimpah di dalam kehidupan kami. Dan bersujud atas kuasa-Mu yang senantiasa bekerja di dalam hati kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam PA pada saat ini. Semoga dengan sarana dan keterbatasan ini tetap memberikan pencerahan bagi keluarga-keluarga kepunyaan Tuhan, sehingga dapat mendorong kerinduan untuk tetap bertekun dan setia mengikut Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa kami, saat ini kami memohon berkat-berkat-Mu. Kami memohon atas keluarga besar Bapak Pendeta Emeritus Soeharto yang sudah berkenan menerima PA pada saat ini. Kiranya selalu Tuhan jaga, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Terkhusus bagi Bapak Pendeta Emeritus Soeharto, Tuhan pulihkan kesehatannya melalui pengobatan, terapi, makanan, dan perawatan dan perhatian dari seluruh keluarga besar. Kami juga memohon Tuhan memberikan kekuatan, kebijaksanaan, dan mencukupkan berkat atas segala kebutuhan sehari-hari kepada keluarga besar, sehingga dapat saling mendukung, menguatkan di dalam proses pemulihan ini. Tuhan juga anugerahkan berkat-berkat sehingga dapat melayani dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Bapa yang makasih, ajari kami anak-anak-Mu untuk selalu bersyukur. Ajari kami untuk menghormati orang tua kami, sebagaimana kami memuliakan nama-Mu. Tuntun dan bimbing kami Bapa, kiranya bisa menjadi anak yang berguna bagi keluarga, bagi sesama, dan bagi kemuliaan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Bapa yang di surga, kami juga berdoa. Saat ini kami bersyukur dan berterima kasih karena kami sudah bersama-sama mengikuti PA virtual. Dan juga kami berdoa khususnya untuk gereja kami yang kami cintai. Berilah perlindungan, kekuatan, agar yang bergereja melalui individu maupun pribadi-pribadi diberikan iman yang teguh, walaupun di saat ini baru kita ada banyak penyakit khususnya COVID-Corona. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan Yesus tidak meninggalkan kami di dalam bergereja, karena kami dikuatkan baik melalui pribadi maupun individu-individu untuk bersekutu, untuk mendukung kegiatan kami di gereja. Dan untuk mewujudkan ini ya Tuhan, kuatkanlah dan izinkanlah biar kami bisa saling meneguhkan dan menguatkan dan saling mengisi apa yang menjadi kelemahan masing-masing menjadi kuat dan teguh, dan kita bersama-sama untuk bersekutu di dalam gereja yang kami cintai, khususnya GKJ Karangbendo mewujudkan gereja regenerasi khususnya untuk selanjutnya. Doa yang jauh dari sempurna ini ya Tuhan kami mohon. Ya Bapa, kami melanjutkan pokok doa syafaat ini secara khusus terus mendoakan kiranya pandemi COVID-19 dapat segera teratasi. Melalui penemuan vaksin, obat-obatan, kiranya Tuhan menolong. Baik itu pemerintah, para tenaga medis, semua pihak yang terlibat dalam menangani dampak COVID-19 ini, Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, dan kemampuan serta perlindungan, sehingga dapat bersatu padu mengatasi dampak dari COVID ini. Kami yakin Tuhan senantiasa hadir menjaga dan melindungi kami, secara khusus keluarga-keluarga yang Engkau kasihi, Jemaat GKJ Karangbendo, warga tamu maupun siapapun juga. Kiranya Tuhan
senantiasa menjaga, melindungi, dan menjauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Ya Bapa di dalam surga, secara khusus juga di tengah situasi Gunung Merapi yang aktif saat ini, kiranya Tuhan juga menjaga, melindungi kami semuanya, khususnya para penduduk di sekitar puncak Gunung Merapi. Biarlah Tuhan juga lindungi dan selamatkan. Ya Bapa, inilah pokok-pokok doa syafaat kami. Masih banyak hal yang ingin kami nyatakan kepadamu, tetapi kami percaya Tuhan mengetahui kedalaman isi hati kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami hanya mampu memasrahkan segala harapan dan doa ini ke hadirat tahta-Mu. Dan jikalau sebentar kami akan mengakhiri PA ini, kembali ke rumah kami masing-masing, maupun melanjutkan aktivitas kegiatan kami. Kami pasrahkan seutuhnya ke dalam pimpinan, perlindungan, dan penyertaan-Mu, sehingga setiap kami dapat pulang ke rumah kami masing-masing dalam keadaan yang baik, sehat, dan penuh berkat Tuhan, dan terlebih keluarga besar Bapak Pendeta Emeritus Suharto yang akan kami tinggalkan, juga penuh dengan berkat dan kasih daripada Tuhan. Inilah ya Tuhan, syukur dan doa kami, seutuhnya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita akhiri dengan menyanyi nyanyian penutup dari Kidung Jemaat 370, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya.